Materi terkait broadband terbagi ke dalam 5 sesi, yaitu sesi 1, Android dan gadget internet mobile, sesi 2, broadband crossover, sesi 3, cellular ghost to data, sesi 4, dynamical pricing, sesi 5, excellent performance. Pertama, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai Android dan gadget internet mobile. Berikut adalah nilai penjualan operation system Android, iPhone, BlackBerry, serta smartphone lainnya pada kuartal pertama tahun 2009 dan kuartal pertama tahun 2010. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa Symbian mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 35% dari nilai penjualan 18 juta unit menjadi 24 juta unit. RIM mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 40% dari nilai penjualan 8 juta unit menjadi 11 juta unit. iPhone OS mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 117% dari nilai penjualan 4 juta unit menjadi 9 juta unit. Android mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 806% dari nilai penjualan 0,6 juta unit menjadi 5 juta unit. Rata-rata pertumbuhan penjualan operasional sistem yang ada mencapai 49%. Android mengalami lonjakan nilai penjualan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan lonjakan nilai penjualan lainnya. Pada tahun 2009, pasar smartphone global didominasi oleh Nokia dengan persentase mencapai 36% dari pasar. Selain itu, pasar juga ditempati oleh Samsung sebesar 19%, LG sebesar 9,9%, RIM sebesar 2,7%, Sony Ericsson sebesar 5,4%, Motorola sebesar 6,2%, Apple sebesar 1,5%, ZTE sebesar 1,3%, Huawei sebesar 1,2%, dan smartphone lainnya sebesar 16,5%. Pada tahun 2010, pasar smartphone global masih didominasi oleh Nokia dengan persentase sebesar 35% dari pasar. Selain itu, pasar juga ditempati oleh Samsung sebesar 20,6%, LG sebesar 8,6%, RIM sebesar 3,4%, Sony Ericsson sebesar 3,1%, Motorola sebesar 3%, Apple sebesar 2,7%, ZTE sebesar 1,7%, G5 sebesar 1,4%, Huawei sebesar 1,3%, dan smartphone lainnya sebesar 19,2%. Pasar Apple dan BlackBerry atau RIM terus menanjak karena banyaknya operator besar yang membandel smartphone tersebut. Menurut CrowdScience, 9% pengguna iPhone dan 32% pengguna BlackBerry tertarik untuk berpindah ke ponsel Android. Ketertarikan pembeli pada Android meningkat sebesar 15%, paling tinggi dibandingkan ketertarikan terhadap smartphone lain. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ChangeWave Research terhadap 4.068 pembeli di Amerika, pada bulan September tahun 2009, sebagian besar atau tepatnya 32% responden menyatakan bahwa mobile OS yang mereka pilih untuk ada pada smartphone yang mereka gunakan adalah iPhone OS X. Selain itu, 6% responden memilih Google Android, 17% memilih BlackBerry RIM, 9% memilih Windows Mobile, dan 6% memilih Palm OS atau Web OS. Pada bulan Desember tahun 2009, sebagian besar atau tepatnya 28% responden menyatakan bahwa mobile OS yang mereka pilih untuk ada pada smartphone yang mereka gunakan masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu iPhone OS X. Selain itu, 21% responden memilih Google Android, 18% memilih BlackBerry RIM, 6% memilih Windows Mobile, dan 3% memilih Palm OS atau Web OS. Dibandingkan dengan tahun 2009, persentase responden yang memilih Google Android mengalami peningkatan yang drastis dari 6% menjadi 21%. Angka tersebut menunjukkan bahwa mobile OS Android mulai menjadi favorit pengguna smartphone. Android telah terjual sekitar 60.000 unit setiap harinya di seluruh dunia. Kini, Android telah digunakan pada sekitar 26 model ponsel, 59 operator di 48 negara dengan 19 bahasa. Menurut Gartner, pada tahun 2012, Android akan menjadi sistem operasi terpopuler kedua setelah Symbian, melebihi iPhone dan BlackBerry. Berikut adalah profil pasar Android.
Menurut Armok, pada tahun 2010, 75% pasar Android dominan berada di Amerika Utara. Pasar juga berada di Asia sebesar 12%, Eropa Barat 11%, Eropa Timur dan Amerika Latin sebesar 1%, kemudian Oseania dan Afrika sebesar kurang dari 1%. Gartner memprediksi bahwa Android akan menempati posisi kedua sebagai OS paling populer di dunia pada tahun 2012 mendatang. Menurut Admob, pada tahun 2010, Android lebih banyak diminati oleh laki-laki, yaitu sebesar 73%. Hal tersebut berlaku pada OS lainnya, yaitu iPhone sebesar 57%, iPhone Touch sebesar 54%, dan WebOS sebesar 58%. Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah aplikasi dan game baru per bulan pada periode bulan Juli tahun 2009 hingga bulan Juli tahun 2010. Pada bulan Juli tahun 2009, jumlah aplikasi dan game baru adalah 1.669 buah. Pada bulan Agustus tahun 2009, 1.898 buah. Pada bulan September tahun 2009, 2.333 buah. Pada bulan Oktober tahun 2009, 2.640 buah. Pada bulan November tahun 2009, 3.543 buah. Pada bulan Desember tahun 2009, 4.090 buah. Pada bulan Januari tahun 2010, 4.640 buah. Pada bulan Februari tahun 2010, 5.694 buah. Pada bulan Maret tahun 2010, 9.421 buah. Pada bulan April tahun 2010, 10.673 buah. Pada bulan Mei tahun 2010, 14.894 buah. Dan pada bulan Juni tahun 2010, 15.888 buah. Dapat dilihat pada grafik tersebut, tren jumlah aplikasi dan game baru per bulan pada periode bulan Juli tahun 2009 hingga bulan Juli tahun 2010 cenderung mengalami kenaikan. Menurut Maximum PC, 10 hal yang menjadikan Android lebih unggul jika dibandingkan dengan iPhone OS adalah Android mengoperasikan berbagai aplikasi di saat yang sama. Informasi pada Android selalu ditunjukkan dalam layar ponsel. App Market lebih bagus, notifikasi lebih bagus, memungkinkan user bebas memilih hardware, unlock, instalasi custom ROMs, pengubahan setting lebih cepat, integrasi Google dan Social Life, lebih banyak pilihan tipe agar sesuai budget. Aplikasi Google Android yang paling banyak di-download adalah Google Maps, yaitu sebesar 67%, Facebook, yaitu sebesar 50%, Weather Channel, yaitu sebesar 38%, Pandora, yaitu sebesar 26%, dan Google Search, yaitu sebesar 26%. Berikut adalah perbandingan harga smartphone di Indonesia. Harga smartphone BlackBerry tertinggi mencapai Rp5.550.000 dan terendahnya Rp2.450.000. Harga iPhone tertinggi mencapai Rp10.999.000 dan terendahnya Rp5.909.000. Harga smartphone Samsung tertinggi mencapai Rp4.450.000 dan terendahnya Rp2.175.000. Harga smartphone Nokia tertinggi mencapai Rp3.500.000 dan terendahnya Rp2.400.000. Harga smartphone dengan OS Android tertinggi mencapai Rp7 juta dan terendahnya Rp3.499.000. Menurut survei yang dilakukan oleh CrowdScience, berikut adalah segmentasi pasar berdasarkan usia. Sebagian besar atau tepatnya 58% responden pengguna Android berusia antara 25 hingga 54 tahun. Begitu juga pengguna iPhone, yaitu 76%, pengguna BlackBerry yaitu 79%, dan pengguna smartphone lainnya yaitu 61%. Menyusul setelahnya, 29% responden pengguna Android berusia antara 18 hingga 24 tahun, begitu juga pengguna iPhone yaitu 15%, pengguna BlackBerry yaitu 11%, dan pengguna smartphone lainnya yaitu 21%. Selanjutnya, 10% responden pengguna Android berusia lebih dari 55 tahun, begitu juga pengguna iPhone yaitu 5%,
pengguna BlackBerry yaitu 10%, dan pengguna smartphone lainnya yaitu 11%. Kemudian, 3% responden pengguna Android berusia antara 15 hingga 17 tahun. Begitu juga pengguna iPhone yaitu 3%, pengguna BlackBerry yaitu 1%, dan pengguna smartphone lainnya yaitu 7%. Pada tahun 2010, pasar smartphone dikuasai oleh Nokia dengan persentase sebesar 80%. Selain itu, 10% pasar dikuasai oleh BlackBerry, 10% sisanya dikuasai smartphone lainnya. Melalui program bundling BlackBerry dengan provider, penjualan BlackBerry untuk provider Indosat pada kuartal pertama tahun 2010 mencapai 200.000 unit, dengan Telkomsel mencapai 100.000 unit, dan dengan Excel mencapai 120.000 unit. Melalui program bundling Android dengan provider, penjualan Android untuk provider Indosat pada bulan Maret tahun 2010 mencapai 250 unit. Melalui program bundling iPhone dengan provider, penjualan iPhone untuk provider Telkomsel pada tahun 2010 mencapai 40.000 unit.